imanmu saudara. Yes, tak ada yang bisa membandingi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Tidak ada yang setara denganmu Tuhan. Yes, dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar di hadapanmu Tuhan. Tidak ada yang sanggup berdiri di hadapanmu Tuhan. Yes, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar dari Yesus. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah kami yang hidup. Setiap penyakit, setiap kelemahan, setiap permasalahan hidup kami tunduk di bawah kaki Kristus, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Allah kita luar biasa lagi saudara. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Bersama-sama kita katakan, sungguh tak tertandingi. Yes, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Lebih lagi, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Allah kami Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Dari penguasa di dunia, Kerajaanmu kekal. Segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat datang di ibadah minggu kedua di bulan September dengan tema pengorbanan lewat ujian. Kita percaya saudara, setiap ujian-ujian yang kita lewati itu untuk menaikkan level kita serupa seperti Kristus. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Boleh angkat tangannya. Barang siapa yang percaya, Tuhan akan melewatkan setiap ujian-ujian itu dengan pengorbanan-pengorbanan yang kita lalui. Kita percaya Yesus adalah sumber kekuatan setiap kita. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, yang tak pernah meninggalkan setiap kami, yang tak pernah melupakan kami. Yes. Mari nyatakan imanmu saat ini saudara. Katakan, Engkau Tuhan adalah gunung batuku. Kau adalah
saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kita percaya seperti lagu sebelumnya katakan bahwa semesta alam memuja Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Amin saudara. Karena itu kita memiliki landasan untuk percaya bahwa Tuhanlah kekuatan setiap kita, bahwa Tuhanlah harapan setiap kita, bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil. Apa yang Anda anggap mustahil hari ini, bawa semua di bawah kaki Tuhan. Sebab Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Engkau adalah harapan setiap kami Tuhan. Mari kita mau tenangkan diri kita saat ini. Kita mau datang menikmati hadirat Tuhan. Sebab Tuhan katakan ketika 2-3 orang berkumpul, kita berdoa bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di situ saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah Anda. Tuhan hadir di tengah-tengah saya. Di tengah-tengah kita semua hari ini. Sebab dia percaya, sebab dia yakin. Dia akan memberikan kekuatan pada setiap kita. Maukah kita percaya kepada Tuhan hari ini? Maukah kita mengatakan, sungguh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Sungguh aku percaya kepadamu. Sungguh aku menaruh pengharapanku kepadamu. Sungguh aku bersujud di bawah kakimu. Menaruh hal yang mustahil itu di bawah kakimu. Sungguh aku percaya. Maukah kita hari ini mengambil tindakan profetik saudara? Kita mau angkat tangan kita saat ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan Engkau, Yesus, sungguh adalah kekuatanku. Sungguh adalah pengharapanku. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan kita saat ini. Gak perlu peduli dengan kanan kirimu saudara. Urus dirimu sendiri di hadapan Tuhan saat ini. Kami mau datang ya Allah. Kami mau menyerahkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah kami yang hidup, di mana semesta alam memuja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan lagu ini bersama-sama. Kaulah kekuatanku. Katakan saudara. Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku. Saat hadapi badai hidupku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku. Kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kaulah kekuatanku. Katakan saudara dengan hatimu. Engkaulah harapan setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah. Tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai setiap kami Tuhan. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Kami percaya
hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Sekali lagi saudara katakan, Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. sebab tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Sebab tiada yang mustahil. Bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau Tuhan. Kami memuja-Mu. Mari kita mau datang di hadapan Allah kita saat ini saudara. Kita mau naikkan pujian yang baru. Kita mau naikkan mazmur yang baru. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Bahwa kita berucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang luar biasa. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti pada hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita nyatakan dengan iman kita saudara. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Sekali lagi katakan, Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Perkara yang ajaib di dalam Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. melewati. Sebab Kau adalah harapanku Tuhan. Kau adalah kota benteng setiap kami Tuhan. Kau adalah sumber kekuatan setiap kami Allah. Tidak ada yang menandingi kekuasaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan gunung-gunung tunduk kepada Tuhan. Bahkan setiap
Katakan saudara, karyamu, yes, nyata dalamku. Kau pegang hidup setiap kami Tuhan. Kau pegang Hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidup setiap kami Tuhan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Angkat tanganmu saudara dan katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau adalah harapan setiap kami. Tempat kami mengadu dan tak pernah gagal. Allah kami yang tidak pernah gagal. Katakan saudara dengan imanmu, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalan setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Akan hilang pengharapan setiap kami Tuhan. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kami aman berada di dalam-Mu. Sebab kami tahu Kau Allah satu-satunya yang tidak pernah tinggal diam, yang akan terus menjaga setiap kami, yang akan terus menjawab pengharapan setiap kami, yang akan terus menjawab doa-doa kami. Tempat kami berlindung, tempat kami bertahan, hanya Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus taruh pengharapan kami di bawah kaki-Mu. Kami mau terus percaya kepada-Mu ya Allah. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan kita. Kita mau berdoa.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sungguh percaya kepadamu, Yesus Allah kami, pengharapan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji, kami menyembah, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama dengan antusias katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah terus ada di pihak kita, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Oikos Bogor. Saya mengucap syukur dan berterima kasih saya bisa diberikan kesempatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Adrian Kristianto Teja. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang pencobaan lewat ujian. Kekristenan itu tidak mengenal sebuah jalan yang namanya bebas hambatan. Ketika kita bertobat, kita lahir baru, tentunya memang awal-awal apa yang kita doakan itu Tuhan kabulkan. Tapi sometimes sejalan dengan waktu, kemudian datanglah begitu banyak proses dalam hidup kita. Yang kita mesti ingat bahwa ketika kita lahir baru, kita harus menjadi murid Kristus.
Dan ketika kita sedang dibentuk menjadi murid Kristus, tentunya ada begitu banyak proses ujian yang harus kita tempuh. Yesus ketika dia datang ke dunia untuk menjadi pendamai bagi Allah dan manusia, sehingga manusia bisa kembali memiliki persekutuan yang indah bersama Bapa di surga. Yesus jalan pendamaian lewat kayu salib di Golgota. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus memiliki sebuah visi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, lewat Yesus terjadi keselamatan. Kita melihat bahwa itu tidak mudah. Ada begitu banyak proses yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dipilih, dia dipanggil menjadi manusia, tapi begitu banyak akhirnya penderitaan, katakanlah pencobaan, ujian, siksaan, sampai akhirnya sebenarnya dia tidak kuat, dia berdoa di Taman Getsemane. Kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku ya Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Finally, di ujung kita lihat bahwa Yesus menggenapi karya keselamatan, tujuan Allah mengutus dia, yaitu dia disalib di Bukit Golgota. Dan dia berkata, it was finished, telah selesai. Artinya apa? Dengan kematian Yesus, bahwa kita manusia bisa diselamatkan, bisa kembali memiliki hubungan yang intim bersama Bapa di surga. Demikian kita menjadi murid Kristus. Kita melihat hari ini ketika kita lahir baru, bukan serta-merta kita bebas dari masalah, dari pencobaan. Justru kita harus proving, membuktikan bahwa kita memang murid Kristus yang sejati. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 ini justru berkata, mengingatkan kepada kita setiap murid Kristus harus bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ketika masalah pencobaan datang dalam hidup kita, justru respon kita harus benar. Saat ini ketika kita menghadapi COVID-19, nah ini paling penting. Saya percaya pandemi COVID-19 berlaku atas setiap murid Kristus, katakanlah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ketika COVID-19 melanda, masalahnya respon setiap orang percaya itu berbeda. Nah, kalau murid Kristus ketika meresponi setiap masalah bukan karena COVID-19, karena masalah selalu akan ada. Masalah silih berganti setelah COVID-19 kita nggak tahu. Indonesia khususnya dikatakan adalah supermarket bencana. Kita telah menghadapi tsunami yang lalu, gempa bumi, ya berbagai bom dan lain sebagainya, gunung meletus, dan hari ini COVID-19. Perhatikan dalam kekristenan, kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, justru kalau murid itu tidak ditentukan oleh keadaan, dia justru mengalahkan keadaan. Murid itu dalam setiap apapun pencobaan dia stand still, ya. Maksudnya tenang aja, kalem, ya. Bisa tetap berbuah, bisa tetap melahirkan sebuah pekerjaan untuk kerajaan Allah. Paulus ketika justru dalam penderitaan, dia dipasung, kemudian dia di penjara Filipi. Dia menulis 5 surat, ya 5 surat di dalam perjanjian baru. Dia hasilkan bukan di kafe yang enak, bukan di restoran yang enak, bukan di hotel berbintang, dapat wisdomnya. 5 surat dalam kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus justru saat dia menderita. Daud ketika dia menuliskan hampir 3/4 kitab Mazmur, ya itu ditulis oleh Daud. Itu bukan di tempat yang nyaman,
Tapi ketika dia mau dikejar oleh prajurit Saul untuk dibunuh. Kalau kita hari ini seperti Daud, wah kita pusing, kita galau, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi berbuah dan melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Daud, dia nggak pusingkan masalah. Tapi dia terus melahirkan buah di dalam pekerjaan untuk Tuhan. Mari kita lihat di dalam kisah minggu ini tentang bagaimana kita harus melewati ujian, melewati proses, melewati pencobaan, sampai kita bisa membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Di dalam panggilan kita sebagai murid Kristus, saya melihat bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa menjadi katakan role model bagi kita. Tapi yang saya bagikan hari ini, bagaimana Allah memanggil Yusuf seperti Allah memanggil tokoh-tokoh lain. Nah, mari kita lihat dalam kekristenan. Yang pertama kita dipanggil dengan panggilan yang mulia. Oh, setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Saya ingat ketika saya lahir baru dalam sebuah proses di mana ketika itu saya terima Yesus dan mulai ngerti apa panggilan saya. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Sebelumnya saya ingin jadi jurnalis, ya. Saya ingin menjadi orang yang kerja di broadcaster karena mengasihkan. Saya bisa tampil, ya, saya tampil di dunia entertainment. Tapi Tuhan membawa saya lain. Saya ingin juga menjadi politician karena saya lulusan S1 sosial politik dan saya pernah bergelut di politik praktis, menjadi kader sebuah partai. Waktu itu masih 3 partai. Tapi suratan saya, panggilan saya ketika saya dalam kandungan ibu saya ternyata menjadi hamba Tuhan. Lalu seperti Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas abangnya menyembah dia. Yusuf kemudian bermimpi bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang menyembah dia. Dan ketika mimpi yang diceritakan, itu sebuah panggilan bahwa suatu saat dia akan menjadi berkat bagi bangsanya dan jadi berkat bagi keluarganya. Dia akan angkat jadi oleh Tuhan menjadi sebuah pemimpin di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupnya. Nah, Yusuf dipanggil sama dengan kita. Tapi perhatikan, detik panggilan itu ada. Seperti juga Daud dipanggil menjadi raja, ditabiskan oleh Samuel pada waktu itu. Dan dipilih menjadikan raja menggantikan Saul. Apa yang terjadi? Apakah langsung panggilan itu tergenapi? Justru proses ujian mulai ada. Daud ketika ditabiskan menjadi raja pengganti Saul. Yang ada dia mau dibunuh oleh prajurit Saul. Dia tidak diberikan mahkota, dia diberikan tongkat, dia tidak diberikan singgasana. Dan Yusuf ketika dia punya mimpi sebuah panggilan itu. Apa yang terjadi? Ya, yang kedua, panggilan akan mengalami yang namanya ujian, masalah atau pencobaan. Yusuf akhirnya dia dimasukkan ke sumur oleh abang-abangnya karena abang-abangnya iri kepadanya. Ya, ayahnya lebih menyukai menyayangi Yusuf. Dia tidak hanya ke sumur dijebloskan, kemudian dia masuk penjara, ya, difitnah oleh istri Potifar dan mengalami hal-hal pencobaan untuk kehidupannya. Sebagai murid Kristus, hari ini ketika kita lahir baru, ya, kita menjadi murid Kristus, Tuhan izinkan terkadang kita harus melalui yang namanya masalah, yang namanya ujian. Mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk kita. Yusuf harus siap dulu menghadapi pencobaan, menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya ketika dia jadi pemimpin, menghadapi visinya, dia menjadi orang yang karakternya utuh. Dan ketika dia masuk dalam pencobaan itu,
sama seperti kita akan diperhadapkan dengan yang namanya masalah selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, Yusuf mengalami yang namanya ujian moral. Tapi sebelumnya saya bacakan dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, dicobai, ya, dan kita tetap bertahan terhadap ujian iman kita akan bertekun, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19. Kalau murid itu responnya baik, kita menghadapi masalah COVID dengan tenang, dan tunjukkan kita tetap bisa kuat, bisa kokoh karena kita bergantung kepada Tuhan. Yusuf mengalami yang ketiga, yang namanya ujian moral. Ketika kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, sama seperti Yusuf diperhadapkan kepada godaan dari istri Potifar. Istri Potifar tiap hari mencobai dia, menggoda Yusuf, tapi Yusuf gak bergeming. Dan ketika Yusuf akhirnya berkata, dia tidak mau berdosa kepada Allah. Yusuf itu menjaga Allah. Yusuf bukan menjaga Potifar. Bukan, tapi Yusuf menjaga Allah supaya dia tetap moralnya terjaga. 1 Petrus 1 ayat 15, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Murid Kristus akan diperhadapkan kepada ujian moral. Satu hari saya ingat ketika saya terbang dan pulang dari sebuah kota di luar Indonesia, saya mau mendarat dan ternyata pramugarinya biasanya mengutin sampah. Nah, ini buang sampah tisu kepada meja saya. Lalu saya lihat tisu itu ternyata waduh, ada tulisan please call me, nomor telepon. Waduh, saya bilang wah ini godaan yang besar nih. Saya terbang sendiri, istri saya nggak ada. Pendeta lain, hamba Tuhan lain nggak ada. Tapi saya tahu murid Kristus sejati harus dicobai dengan yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan moral. Saya ambil tisunya, saya sobek, saya buang dan akhirnya saya jalan dan tidak mengindahkan, tidak melihat pramugari itu. Moral itu sangat hari ini yang membuat seorang pemimpin, seorang murid Kristus bisa jatuh. Ketika saya dan istri itu pergi tur ke Belanda, lalu guide-nya menawarkan kepada kami untuk melihat Red Zone. Saya katakan, aduh dulu jangan-jangan. Akhirnya saya sama istri saya, ini kan gimana suami istri malu. Bukan itunya. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus menguduskan hidup kita dari seluruh aspek sama seperti Dia yang kudus, yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus yang telah memanggil kita untuk melakukan panggilannya di muka bumi ini. Yang keempat, murid Kristus sejati akan diuji soal kemurnian hati. Yusuf ketika dia diperhadapkan kepada abang-abangnya kemudian diperintahkan untuk dibawa di hadapan dia. Apa yang terjadi? Saya membandingkan kalau sekarang mungkin orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia bisa memberitakan prajurit karena dia penguasa, melampiaskan amarahnya, balas dendam. Abangnya mungkin bisa dibunuh atau disiksa dulu sebelum dibunuh. Tapi Yusuf
masuk ke kamarnya dan dia mulai menangis. Tanda bahwa hatinya murni. Yusuf jauh-jauh hari sudah memaafkan abang-abangnya. Murid Kristus harus masuk dalam ujian kemurnian hati. Ketika kita punya jabatan, apakah jabatan kita dipakai untuk kesombongan kita? Ketika kita mungkin punya harta yang melimpah, Tuhan berkati kita. Kita punya kepintaran dalam pendidikan kita. Apakah semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau dipakai untuk memuliakan diri sendiri? Apakah ketika jabatan dipakai untuk menolong orang atau kita egois? Jabatan itu dipakai untuk keuntungan kita pribadi. Kemurnian hati harus dimiliki oleh yang namanya murid Kristus. Yesus ketika dia disangka oleh Petrus sebanyak 3 kali. Tapi sebelum Petrus pergi, karena Yesus murni hatinya, dia katakan, Petrus, aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Yesus bangkit hari ketiga dari kematian. Dia berjumpa dengan Petrus, orang yang menyangkal 3 kali. Di luar dugaan, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? 3 kali, angka yang sempurna. Yesus memulihkan hati Petrus. Dan Petrus berkata, ya guru, aku lebih mengasihi engkau daripada mereka. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus kepada Petrus. Murid Kristus harus punya yang namanya kemurnian hati. Mazmur 24 ayat 3, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat selanjutnya adalah berkata, orang yang bersih hatinya, bersih tangannya, suci hatinya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita sebagai murid Kristus memiliki kemurnian hati seperti Yusuf. Yang kelima, murid Kristus akan diuji, yaitu tentang kesetiaan atau komitmen. Yusuf melalui proses ujian pencobaan, dia tidak gentar dan dia mengenapi panggilannya. Hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19 atas dunia, atas Indonesia. Saya nggak tahu setelah COVID apa lagi. Tapi yang saya tahu, murid Kristus apapun masalahnya, apapun pencobaannya, dia tidak gentar. Dia harus terus menggenapi panggilan Allah dalam kehidupannya. Saya ingat ketika saya melihat bulan September 2019 banyak orang terkena COVID-19. Dan tiap hari ada aja hamba Tuhan yang meninggal. Saya melihat di grup-grup ya 1 hari minimal 2 orang meninggal. Wah itu gentar, itu khawatir, takut. Kami juga di rumah semua, ini gimana nasib kita semua. Karena begitu banyak orang yang meninggal terkena. Lalu awal Mei 2020 saya diminta menjadi relawan COVID-19 atas kota Jakarta. Dan apa yang terjadi? Waktu itu surat datang ke rumah, saya berkata pada istri saya, ini gimana nih? Orang-orang stay di rumah, takut mati. Ya, saya disuruh menjadi relawan. Istri saya berkata, kalau itu panggilan dari Tuhan, kita harus mengerjakannya. Bukankah kamu sering mengkhotbahkan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kenapa untuk panggilan engkau takut mati? Apa yang terjadi? Kita berdoa dan saya sampai hari ini dimulai dari bulan Mei 2020 setelah masuk ke berbagai banyak tempat khususnya rumah sakit COVID ya. Yang utamanya adalah rumah sakit COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Saya masuk di saat orang takut gentar. Ketika bulan Mei 2020 saya masuk membawa bantuan sebagai relawan, harus bersinggungan dengan dokter, dengan orang-orang yang pakai APD. Ya, mungkin saya bisa terkena penyakit itu, yaitu COVID-19, bisa tertular. Tapi saya harus mengenapi panggilan Allah dalam hidup saya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Murid Kristus yang sejati. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, kita harus memandang salib Kristus. Pandanglah di salib itu ada sebuah panggilan yang besar bagi hidup kita. Saya terus pandang salib Kristus. Apakah saya nggak takut mati? Oh, takut juga. Tapi karena panggilan itu, saya ingin memberikan sebuah, katakanlah komitmen saya. Katakanlah kesetiaan saya atas panggilan dalam hidup saya. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan utus, saya menjadi relawan COVID-19 sampai hari ini. Saya harus menuntaskan panggilan itu. Karena saya tahu mahkota kemuliaan menunggu saya. 2 minggu lalu, saya, istri dan anak masuk ke Wisma Atlet Kemayoran untuk membawa sumbangan sebagai relawan. Ya, dan saya melihat kesempatan untuk saya bisa berdoa di sana. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih. It was a privilege, sebuah kehormatan bagi kami satu keluarga. Di saat COVID, kami dipanggil untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Saya mau tutup sekali lagi, ketika kita mau jadi murid Kristus yang sejati, kita bukan hanya menerima keselamatan, lahir baru, tapi kita harus melalui sebuah, katakanlah, jejak langkah, spiritual journey. Yang pertama, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah yang mulia. Yang kedua, ketika panggilan itu ada, ingatlah kita akan menghadapi masalah, pencobaan. Yang ketiga, kita akan menghadapi namanya ujian moral. Kapanpun, dimanapun, anytime. Yang keempat, kita akan menghadapi namanya ujian kemurnian hati. Hati kita dikosongkan. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita yang ada adalah hanya Kristus. Ya, Christ is everything, I am nothing. Dan yang kelima, murid Kristus yang sejati akan melalui proses yang namanya kesetiaan, komitmen. Hari ini, apakah kita terus komitmen dan setia kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus? Apapun masalah, apapun pencobaan yang kita alami saat ini di masa COVID-19, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap mau melayani Engkau. Tuhan, aku tetap mau beribadah, aku tidak mau meninggalkan ibadah. Sekalipun lewat online. Tuhan, aku tidak mau meninggalkan doaku saat teduhku. Karena di dalam ketenangan, aku merasakan jiwaku tenang dan aku bisa mendengar guidance tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan biarkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, jemaat Gereja Oikos Bogor, jangan biarkan COVID-19 menghantam kita, ya, menjatuhkan kita, membuat kita desperate, khawatir, cemas. Jangan, karena kita adalah murid Kristus yang sejati, yang ditanam di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah umat Tuhan pemenang, yang kokoh, yang tidak bergeming. Bapak Ibu, mari terus sebagai murid Kristus sejati, kita harus beribadah walaupun secara online, secara Zoom. Gereja mulai COVID-19 di lockdown sementara. Supaya apa? Gereja kembali kepada esensi yang semula, yaitu gereja fokus dalam pemuritan. Zaman jemaat mula-mula ketika dia mau dikejar, mereka berkumpul tidak boleh. Mereka punya sign, ya, punya tanda bersama yang namanya iktes, gambar seperti ikan. Jadi kalau jemaat mau komsel, mau sel group, mau berkumpul, tanda iktes itu, tanda ikan itu ada di pohon, ya, ada di batu terukir,
ada mungkin juga di tanah, di pasir. Tandanya mereka, oh ini di sini ada murid Kristus. Kemudian mereka bersekutu. Apa resikonya? Mereka ditangkap, bahkan dibunuh. Hari ini gereja di lockdown, kita nggak bisa onsite. Pernahkah kita berpikir bahwa kita adalah gereja, kita harus terus move on, kita harus mobile, walaupun secara online, secara Zoom ini. Karena kita murid Kristus, kita harus beribadah secara exciting. Kita harus melakukan yang semula, bahwa gereja ditanam, dibangun di atas landasan murid Kristus. Hari ini biarlah semua jemaat gereja Oikos Bogor menjadi murid Kristus yang sejati. Ketika kita ibadah seperti ini, kita tetap exciting karena kita murid Kristus yang sejati. Karena kita adalah gereja sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus membuat kita terus mengenapi rencana Allah dalam hidup kita dengan semangat, dengan antusias, sehingga panggilan itu kita genapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu membuat kami sungguh-sungguh bersemangat Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap Tuhan bersungguh-sungguh dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami, sekalipun mungkin itu melalui hanya lewat online, lewat Zoom Tuhan. Ibadah yang kami ikuti mungkin lewat media sosial yang lainnya ya Bapa. Bapa, biarlah hari ini menjadikan kami menjadi murid Kristus yang tahan terhadap pencobaan, terhadap masalah, terhadap ujian yang senantiasa akan kami hadapi. Biarlah ya Bapa, pada saat ini kami berdoa, melalui COVID-19 ini, kami diingatkan bahwa kami adalah murid Kristus yang sejati, yang kuat, yang harus sanggup melalui tantangan demi tantangan, yang siap untuk diproses. Papa mau berdoa untuk gereja Oikos Bogor, kiranya penyertaan Tuhan melimpah atas para pemimpin, gembala Tuhan, juga jemaat, para pekerja, pelayan Tuhan. Tuhan, kasih setiamu menyertai Tuhan gereja Oikos Bogor ini. Biarlah saat pandemi COVID-19, gereja Oikos Bogor tetap berbuah, tetap naik bukan turun, dan pengurapan Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Salam pemuritan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan lainnya untuk mendukung pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat tayangan di bawah ini. Baik, sebelum memberi, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Sebentar kami siap memberi, biar persembahan kami terus memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allah, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita selalu bersyukur dan kita harus terus bersukacita dalam kita memberi. Karena kita percaya pemberian dengan penuh sukacita akan mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan kita atas hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Togi Simanjuntak yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita semua. Dan saya percaya biarlah firman ini terus menjadi rema bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Dan kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita percaya apa yang kita naikkan pujian itu biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja
dan juga untuk orang-orang percaya di Indonesia khususnya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, di mana Engkau menuntun kami untuk kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan bahkan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami, untuk kami senantiasa hidup dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari cukup untuk menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya dan kami terus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apalagi saat kami membangun rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga kami, bahkan dalam mendidik anak-anak kami. Kami selalu ingin melibatkan Engkau terus Tuhan, dan kami percaya kasih karunia-Mu menyanggupkan kami untuk membawa kerajaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan sekeluarga kami. Kami bersyukur, kami serahkan juga untuk bisnis kami, pekerjaan kami, dan juga studi, sekolah kuliah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga terlebih pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya biar kami boleh terus melakukannya dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus menyertai setiap panggilan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memimpin kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk jemaat-Mu di Gereja Oikos Bogor, khususnya biarlah mereka semua, baik para pemimpin, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, semuanya, biar mereka boleh terus bersungguh-sungguh hati melakukan pelayanan untuk memuridkan banyak orang, bahkan terus memenangkan jiwa dan membawa semakin banyak orang-orang percaya yang baru, yang mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Kau memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Biarlah Gereja Oikos Bogor terus berdampak bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga memiliki hidup yang menjadi kesaksian juga bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memampukan kami orang-orang percaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan kota yang kami diami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya biarlah pemerintahan Indonesia dari Pak Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran aparatur dari pemerintah dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa terpencil, mereka semuanya boleh melakukan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang tangguh, yang siap menghadapi segala sesuatu, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Biar mereka semua kompak untuk membangun Indonesia lebih maju lagi, untuk membangun Indonesia lebih makmur lagi. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia, orang-orang percaya di Indonesia untuk terus nantiasa menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan ada hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini, sehingga Kau menambahkan orang-orang percaya yang baru di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu dan kota yang kami diami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Indonesia akan pasti juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita,
yang menghibur, menolong kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biarlah kita mau mengerjakan panggilan Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian ikuti terus ibadah bersama Gereja Ekos Bogor secara online setiap minggunya. Dan dapatkan hal-hal yang luar biasa yang membangun kerohanian kita dan memberi semangat hidup kita untuk senantiasa melayani Tuhan dan memenangkan jiwa lebih banyak orang lagi. Dan saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah bersama Gereja Ekos minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.